Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, amin. Karena kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang memberkati, menyertai kita sepanjang hari ini. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau selalu ada di dalam setiap keadaan kami Tuhan. Dan hari ini kami boleh bersama-sama hadir di rumah Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh bersama-sama membawa syukur kami kepadamu. Karena Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuliakan namamu. Kami mau tinggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang besar di dalam setiap kami. Yang menolong kami. Yang membebaskan kami. Yang menyembuhkan kami. Yang menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Bagi suami, istri, anak-anak kami. Bahkan rumah kami, pekerjaan kami, usaha kami. Kami tahu semua yang baik datangnya daripadamu atas kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang siap beribadah bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, pengharapan kami, penolong kami, yang selalu ada bagi kami.
Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama katakan, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku memuji kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Serindu saudara saja angkat pujian ini kepada Bapa. Katakan, Tuhan, Kau pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapan, ku percaya hanya kepadamu Tuhan. Yesus Allahku, Kau perlindungan kami Tuhan. Engkau yang selalu, katakan, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Tuhan, Engkau mendengarkan pujian yang keluar dari hati kami. Ini nyanyian kami, iman kami, ketulusan hati kami.
Sekali lagi Bapak Ibu katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulut kami memuji-Mu kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kepadamu. Lebih lagi katakan mulutku. Haleluya. Kepadamu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan dengan iman. Dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Yuk lebih sungguh lagi, sekali lagi katakan mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami, mulut kami memuji-muji Engkau, hati kami bersyukur kepadamu, sebab kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di dalam sepanjang hidup kami yang tidak berkesudahan. Tuhan setia, Tuhan mulia, dan layak dipuji. Haleluya. Layaklah Engkau dimuliakan, ditinggikan untuk selamanya Tuhan. Layaklah nama-Mu diagungkan, sebab Engkau-lah yang memberikan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yuk saudara saja katakan, mulutku penuh dengan kepadamu ya Tuhan kami. Yes Lord, sepanjang hari, setiap waktu kami memuji-muji Engkau, kami meninggikan Engkau. Sekali lagi Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan wajahmu, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan.
Raja kami yang adil, berkuasa di dalam hidup kami. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dia yang memulihkan hidup kami, Dia yang menyembuhkan kami, Dia yang memerdekakan setiap kami. Haleluya. Yuk kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan hormat kemuliaan. Engkaulah Raja yang berkuasa di bumi, di surga. Segala pujian dan hormat kemuliaan. Ku tinggikan, ku muliakan Raja segala. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku tinggikan, ku tinggikan, ku muliakan Raja segala. Angkat tanganmu, muliakan Tuhan. Ku tinggikan, ku muliakan Raja segala. Raja. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Berikan sayang-sayang bagi Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang berkuasa di dalam seluruh kehidupan kami untuk selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Hati kami bersuka cita karena Engkau hadir di sini, dan terimalah pujian kami. Sukacita kami sempurna karena Engkau ada di sini Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, luar biasa. Haleluya. Coba lihat, adakah orang di sekitarmu? Pasti banyak banget ya. Bisa kalau saudara jangkau paling sedikit 10, katakan engkau dikasihi Tuhan, karena Dia Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Jemaat House of Blessing yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, katakan haleluya. Sama-sama nyanyikan. Go. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Katakan saudara, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Dia tuntun langkahmu. Oh, katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang mau berjalan bersama Tuhan selamanya, katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama nyanyikan sekali lagi dengan iman. Tak pernah aku ragu, tak pernah aku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Yes Lord. Kau tuntun langkahku. Angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Haleluya. Jemaat Hawabe, semua. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
masih disertai Tuhan, boleh lambaikan tangan bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Bless the Lord. Tetap setia karena Tuhan setia bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kau Bapa yang setia. Yuk panggil nama Yesus sekali lagi. Serukan sama-sama. Haleluya. Yesus kau. Yes. Berkuasa. Yesus. Oh. Lagi katakan Yesus. We call your name Lord Jesus. We call your name Lord Jesus. One more time. Yesus kau Raja dalam hidupku. Siap sama-sama yo. Show. Hanya kau tersumber. Hey. Bagiku senantiasa denganku Tuhan kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Saudara-saudara, hanya kau Tuhan. Come on. Sumber kehidupan. Katakan kuasamu. Ada kuasa di dalam saudara untuk pergi menjadi saksi dan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam keluarga, usaha, bisnis, lingkunganmu. Yang percaya katakan amin. Hey, yuk sama-sama sekali lagi. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Yes Lord, kuasamu bagiku senantiasa denganku akan berjalan dari kemuliaan sampai katakan selamanya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Yuk kasih tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Sampai hari ini pertolongan-Mu tidak pernah berhenti bagi kami. Betapa Engkau mengasihi dan menyayangi kami Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu dan bimbang akan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami telah mengalami kebaikan-Mu. Kami telah melihat kesetiaan-Mu yang tidak pernah habisnya bagi kami. Bahkan ke depan Tuhan akan banyak hal yang terjadi. Kami tahu kami tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan bersama-sama. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau
Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang setia. Tetap percaya, katakan. Meskipun Tuhan tak menolong, Meskipun duri dalam daging, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih. tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa kami tidak terjawab Tuhan, Meskipun doaku tak terjawab, bahkan meskipun hati kami habis lenyap, meskipun dagingku habis lenyap, kami tahu Tuhan Engkau setia pada kami. tetap memilih Engkau mengasihi kami, Engkau memilih kami Tuhan. mengucap syukur. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Boleh Bapak Ibu saja katakan, berkali-kali Kau tolong kami Tuhan. Berkali-kali dalam rasa sakit Tuhan, Tuhan selalu ada bagi kami. Bapa gak pernah tinggalkan kami. Berkali-kali Tuhan menolong kami. Tidak ada dasar untuk kami tidak percaya. Tidak ada dasar untuk kami berhenti percaya kepada Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami masih melihat Tuhan menolong kami. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, berkali-kali menolongku. Oh, Tuhan, dalam rasa sakit kami Engkau ada, Kau setia. Ketika kami lemah, Engkau memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan, dan Kau selalu berkata, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tanganmu, pandang Dia, katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Tuhan tahu keadaanmu saudara. Yuk angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan, berkali-kali. Berkali-kali Kau kuatkan.
Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 23 September 2025, kita memasuki tahun 5785, yaitu tahun PH. PH artinya 85. P itu angka 80. H merupakan huruf kelima dari alfabet Ibrani. Gambaran huruf P adalah sebuah mulut. Sedangkan angka 5 adalah kasih karunia. Angka 5 muncul 2 kali, yaitu berarti kasih karunia ganda akan dicurahkan. Katakan amin. Kunci untuk mendapatkan kasih karunia ganda adalah mulut. Ingat bahwa kita masih berada di dekade P, di mana kita diingatkan tentang peranan mulut, termasuk ucapan, lidah, termasuk juga apa yang diketik di media sosial. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu kita harus menjaga mulut, ucapan, lidah, apa yang diketik, dan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Berkata benar dan membangun, serta menjauh dari kejahatan mulut dan saksi dusta. Ada kalanya Tuhan menghendaki agar kita berdiam diri. Puasa berbicara sebagai tindakan penguasaan diri. Ini juga adalah salah satu bentuk strategi peperangan rohani. Ingat waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yerikho. Kita baru meninggalkan tahun P Dalet 84 yang berbicara tentang pintu yang terbuka dan hanya orang yang merendahkan diri yang bisa memasuki pintu itu. Orang yang merendahkan dirinya, salah satu cirinya bisa lihat dari mulut, ucapan, lidah, dan apa yang diketik. Tahun 5785 ini merupakan kelanjutan dari tahun 5784, di mana merupakan tahun tiba-tiba. Tiba-tiba terjadi hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Termasuk peperangan, bencana alam, kekacauan, keributan, dan termasuk juga pemurnian dalam gerejanya. Makna tahun 5785 adalah tahun menyambut kedatangan Roh Kudus. Yang membuat umat Tuhan merasa butuh dan mengingini Roh Kudus. Akan banyak terdengar orang-orang yang berseru-seru, kami memerlukan Engkau Roh Kudus, kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Setelah terjadi hal-hal yang dinubuatkan pada tahun 5784, maka sekarang kita melihat dan merasakan Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Pentakosta ketiga sudah dicurahkan luar biasa. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Gambaran kuno dari huruf H adalah seperti orang yang mengangkat tangan. Hari-hari ini akan banyak orang-orang yang mengangkat tangan untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karena lawatan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang dahsyat terjadi. Ini kasih karunia ganda Tuhan. Makna angka 5, hey, juga kita bisa lihat pada saat Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Juga dalam Kisah Para Rasul 3 dan 4
ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahir. Dan setelah itu mereka memberitakan Injil. Maka jumlah orang yang menjadi percaya bertambah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Angka 5.000 ini berbicara tentang penuaian jiwa yang besar. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Mereka sedang melihat tanda dan mujizat yang luar biasa. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, maka akan terjadi seperti yang dituliskan dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai 17 yang berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebelum Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, sebelum kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita ini diibaratkan sebagai padang gurun. Keadilan akan tinggal di padang gurun. Jadi yang dituntut selalu keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak ada maaf bagimu. Tapi pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita diibaratkan menjadi kebun buah-buahan. Kita akan berbuah dengan lebatnya. Kita selalu akan melakukan kebenaran. Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Buah dari damai sejahtera ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Makna huruf He seperti pada gambar ini adalah bahwa celah atau jendela yang terbentuk pada huruf He ini merupakan gambaran celah atau jendela mulut Tuhan yang menghembuskan rohnya. Perhatikan juga cara pelafalan huruf ini. Pun seperti orang yang menghembuskan nafasnya. Hei. Nama Abram berubah menjadi Abraham. Karena ditambah dengan huruf He. Yang artinya Abram menjadi Abraham. Karena ada hembusan Roh Kudus. Ada pewahyuan. Hembusan Roh Kudus atau pewahyuan akan membuat banyak orang menjadi berani dan bertindak dengan iman seperti Abraham yang taat pada perintah Tuhan. Abraham taat untuk menuju kemana Tuhan memanggil. Bahkan rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Mereka akan meninggalkan masa lalunya. Meninggalkan apa yang sudah familiar untuk menuju destiny yang Tuhan tentukan. Haleluya. Dalam tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus, kita diingatkan tentang berbahasa roh atau berbahasa lidah. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Tubuh, bisa angkat tangan, tepuk tangan, lipat jari. Jiwa atau akal budi dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti. Tetapi kalau roh, itu harus dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Kalau tidak berbahasa roh atau berbahasa lidah, berarti ada sesuatu yang kurang. Tidak sempurna. Karena itu saya harus terus berdoa buat kita semua. Supaya kita bisa berbahasa roh. Berbahasa lidah.
Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Ada pertanyaan, mengapa dalam ibadah orang berbahasa roh bersamaan, padahal 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28 berkata bahwa hanya 2-3 orang yang boleh berbahasa roh. Satu persatu dan harus ditafsirkan. Nah, bedakan. Karunia bahasa roh untuk tujuan nubuatan dari atas ke bawah itu untuk membangun jemaat. Itu di 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Hanya 2-3 orang bergantian yang boleh berkata dengan bahasa roh disertai penafsirannya. Tetapi kalau bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus untuk tujuan penyembahan, artinya dari bawah ke atas untuk membangun diri sendiri. Ini boleh digunakan bersama dalam ibadah seperti 120 orang pada hari raya Pentakosta. Atau 12 murid di Efesus dan lain-lainnya. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Memasuki tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus dan tahun kasih karunia ganda, kita juga harus memandang harta atau kekayaan yang Tuhan berikan dengan hati-hati agar kita menyenangkan hati Tuhan. Sehubungan dengan berkat atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka teologi GBI bukan teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan, teologi penderitaan, tetapi teologi penata layanan. Artinya harus seimbang dalam mengelola talenta atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi prinsip mengenai yang pertama, pandangan terhadap kekayaan. Teologi kemiskinan itu berkata dosa. Teologi kemakmuran berkata itu kebenaran. Tetapi teologi penata layanan berkata itu tanggung jawab. Hal yang kedua, saya bekerja untuk, menurut teologi kemiskinan, sekedar memenuhi kebutuhan. Tetapi teologi kemakmuran berkata ingin jadi kaya. Tapi teologi penata layanan itu untuk melayani Tuhan. Orang berdosa, menurut teologi kemiskinan, itu adalah orang kaya. Tapi menurut teologi kemakmuran, itu orang miskin. Tetapi teologi penata layanan adalah orang yang tidak setia. Itu adalah orang yang berdosa. Kemudian yang keempat, saya memberi karena yang pertama, menurut teologi kemiskinan, kewajiban. Tapi teologi kemakmuran berkata, untuk mendapat sesuatu nantinya. Tetapi teologi penata layanan, saya memberi karena mengasihi Tuhan. Dalam hal pemakaian uang, yang kelima, teologi kemiskinan diliputi rasa takut dan terpaksa. Tetapi yang menganut teologi kemakmuran, tidak hati-hati dan konsumtif, boros. Tetapi teologi penata layanan, mereka berdoa dan bertanggung jawab. Dari tabel ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya
tidak akan luput dari hukuman. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus menjawab, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab orang muda itu, semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda yang kaya itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar itu murid-muridnya gempar, tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Untuk bisa masuk kerajaan Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan Yesus, Allah kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, orang muda yang kaya gagal mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, karena hartanya banyak. Mazmur 62 ayat 11b berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Jadi supaya hati kita tidak lekat pada harta, maka kita harus memberi. Alasannya karena mengasihi Tuhan, tidak yang lain-lain. 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19 berkata, peringatkanlah orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, kalau kita melihat ini, orang kaya masuk surga oleh karena mengikuti ayat ini. Sesuai dengan ayat tadi, kita melihat bahwa orang kaya bisa masuk surga. Sekali lagi diingatkan, kita memberi bukan karena kewajiban. Kita memberi bukan karena untuk mendapat sesuatu nantinya, tetapi kita memberi karena mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tahun 5785 PH merupakan kelanjutan dari tahun 5784 P Dalet. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai pintu yang terbuka. Juga digambarkan seseorang dengan posisi yang membungkuk, menunduk, yang melambangkan kerendahan hati. Jadi hanya bagi orang yang rendah hati, pintu itu terbuka. Tahun 5785 PH adalah tahun kasih karunia ganda. Hanya bagi orang yang rendah hati, Tuhan akan membukakan pintu untuk mendapat kasih karunia ganda. Orang-orang congkak, sombong, tinggi hati tidak akan mengalami kasih karunia ganda. Peringatan kepada orang-orang yang sombong. Yang pertama, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini ada di 2 ayat. Yakobus 4 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Jadi ini berarti suatu peringatan yang sangat serius. Yang kedua, Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Yang ketiga, Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hari-hari ini, kita sedang memasuki tahun yang baru. Tahun 5785 PH yang merupakan kelanjutan dari P Dalet. Saudara, saya percaya peringatan tentang kita harus rendah hati itu sangat kuat. Sekali lagi, Tuhan sangat menentang orang congkak. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita semua di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini tanah gersang, sehingga kesombongan muncul, padang gurun. Tapi mari kita sekarang angkat tangan kita. Kita katakan, kita minta, ini tahun Roh Kudus. Ini tahun pencurahan Roh Kudus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama saya. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Jesus, telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Mari angkat tangan kita. Uria la la bashara la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Oh ya la la bala 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 bala. Tuhan curahkan Roh-Mu. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan, curahkan Roh-Mu. Biarlah padang gurun ini menjadi berkebun buah-buahan. Kami yang congkak, ampuni, ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Buatlah kami menjadi rendah hati. Curahkan Roh-Mu, kami akan menerima Roh Kudus lebih lagi. Roh Kudus lebih lagi. Terima, 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 terima. Telah lama ku nanti, berikan kini,
Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata demikian. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau memikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kita akan diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, sedang minta ampun pada Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Urala bala 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 bala. Urala bala 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 Tuhan. Jamah anak-anak-Mu satu persatu. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Yang menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh baik dan sangat baik pada kami semua. Bapa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hai Church, berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Bulan ini kita masuk dalam tema Hope in Christ. Kita percaya Tuhan Yesus merancangkan masa depan yang penuh pengharapan, bukan kecelakaan. So, kita harus dan sangat wajib untuk selalu senantiasa berharap kepada Tuhan. Ibadah Intergen Prayer akan diadakan setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Hall House of Blessing. Mari kita sediakan waktu untuk menyembah dan bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman lintas generasi. Kami mengundang wanita-wanita Tuhan untuk beribadah bersama dalam Women in Christ yang diadakan setiap Kamis jam 10 pagi di Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. Mari bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagi saudara yang berusia di atas 55 tahun, kami mengundang untuk dapat hadir dalam ibadah komunitas Kristal Ministry GBI Puri Indah yang akan diadakan pada hari Rabu 20 November 2024 pukul 10 pagi di House of Blessing yang akan dilayani oleh Pendeta Agus Lutan. Kiranya saudara dapat diberkati melalui ibadah ini. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan, khusus untuk kaum wanita ya, kita akan mengadakan ibadah Natal Intergen Women Christmas pada tanggal 8 Desember. Ingat itu hari Minggu ya, jam 17 sampai dengan selesai di gedung House of Blessing. Dengan satu tema Glorify Thy Name, dikemas dalam bentuk kisah perjalanan Ratu Esther, dalam bentuk drama musikal dan juga ada talk show-nya. Saya mengajak para kaum wanita untuk bisa hadir di dalam ibadah Natal bersama ini yang pasti akan memberkati kita semuanya. Untuk itu disediakan tiket yang akan diberikan secara gratis yang harus para kaum wanita ambil untuk menentukan kapasitas tempat duduk dan juga konsumsi yang akan disediakan. Sampai jumpa di Intergen Women Christmas 8 Desember 2024. God bless you. Jangan lupa datang acara Natal di Naked tanggal 14 Desember 2024 di GBHB. Jangan lupa sekalian. Halo parents DNA Kids, Puri, HOB, dan RCC. DNA Kids akan mengadakan Natal di tanggal 14 Desember 2024 di ruang Revival Hall HOB. Akan diadakan 2 kali ibadah di jam 10 pagi dan jam 1 siang. Akan ada karnival, anak-anak bisa bermain yang seru-seru pastinya. Untuk info lebih lanjut, boleh ke counter sekolah minggu atau bisa langsung daftar dengan QR yang ada di layar ini ya. Jadi jangan lupa daftar ya parents buat anak-anaknya. See you and God bless. Demikian pengumuman dari kami. Tetap semangat. God bless you. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.